Masih bersama saya, Sinta Zahara dalam spesial Dialog Sawit Week 2023 dan saya juga masih bersama dengan Ketua Umum Aprobi, Bapak Paulus Cakrawan di studio CNBC Indonesia. Serta kami juga masih tersambung secara eksklusif bersama dengan Direktur Eksekutif GAPKI, Bapak Mukti Sarjono dan juga Ketua Umum GAPMI, Bapak Adi S. Lukman. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak Mukti dan juga Pak Adi. Tapi saya ingin ke Pak Paulus terlebih dahulu. Pak Paulus, tadi kita sudah membahas ya bagaimana sebetulnya keistimewaan dari biodiesel begitu ya. Tapi terkait dengan produksi sawit yang kalau kita lihat Indonesia sebagai produsen sawit terbesar lah di dunia begitu ya. Apakah untuk produksi dari biodiesel selama ini memiliki kendala atau mungkin ada tantangan-tantangan ya Pak Paulus? Ya, jadi tantangannya dari sejak tahun 2006 memang banyak sekali. Tetapi karena kita selalu bersinergi semua, baik dari pemerintah, dari industri transportasi, itu selalu bersatu. Dari sebab itu makanya kita bisa berjalan, ditambah dengan peraturan-peraturan yang mendukung. Nah, kendala-kendalanya tentunya ya dari mulai industri, semakin kita persentasenya semakin besar, industrinya kan biodieselnya harus semakin baik. Nah, itu tantangan untuk kita, untuk industri. Bagaimana mengurangi kadar air, bagaimana. Kemudian transportasi yang kedua. Kan kita harus masuk ke seluruh Indonesia. Dan ini juga tantangan yang luar biasa. Dan juga pernah suatu saat memang kapasitas kita hampir bukan tidak mencukupi, sudah hampir batasnya untuk memasok. Jadi kita juga menambah kapasitas seperti itu. Jadi banyak sih tantangannya, tapi selama ini bisa terselesaikan dengan baik. Iya Pak, lalu jika kita membahas mengenai biodiesel begitu ya. Dari produk turunan dari sawit, sebetulnya ada bahan bakar apa lagi yang mungkin bisa lebih istimewa lagi dari biodiesel? Iya. Yang pertama tentang biodiesel sendiri. Jadi ada teknologi hydrogenated biodiesel. Dan itu bisa langsung sebetulnya tanpa tes, katakanlah ya, itu bisa langsung B100 pakai. Itu yang seperti kemauan Pak Jokowi kan gitu, B100 begitu kan. Nah, terus kemudian ada lagi teknologi untuk bensin sawit. Itu sudah ada, produknya sudah ada, sudah dicoba. Tinggal sekarang produksi besarnya. Jadi nanti tentunya kita harus memperhitungkan masalah ekonomi dan lain-lain dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah Aftur. Nah, BioAftur sudah dicoba terbang baik, berhasil dengan CN 235 dan Agustus ini diharapkan bisa terbang dengan pesawat Garuda Boeing 737. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kami sedang terus mengikuti, sedang terus mendukung pengembangan dari BioAftur itu. Jadi kalau nanti BioAftur dan bensin sawit ini berhasil, ya kita akan memakai sawit akan lebih banyak lagi nantinya di Indonesia. Ya. Baik, artinya untuk sawit sendiri dan produk turunannya ini nanti bisa menjadi biodiesel, menjadi bensa, begitu, dan juga ada bioafter. Begitu banyak pilihannya ya untuk bahan bakar. Lalu saya ingin ke Pak Mukti. Pak Mukti, terkait dengan daya saing begitu ya, atau artinya upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas, lalu juga bagaimana kita lebih bisa memproduksi sawit lebih baik lagi dan juga produk turunannya, bagaimana GAPKI melihat Pak Mukti? Ya, makasih Mbak Sinta. Memang sangat memungkinkan ya, kita sangat memungkinkan kita bisa meningkatkan produksi dan produktivitas karena tadi kami sampaikan ada beberapa program yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dan memang kita ini kan sudah punya pengalaman ya, pengalaman mengelola sawit sejak cukup lama ya, cukup lama. Jadi kita para pelaku usaha perkebunan tentunya punya trik-trik atau punya kemampuan bagaimana kita meningkatkan atau mengelola sawit itu untuk meningkatkan productivity yang baik. Dan memang saat ini kita juga terus teman-teman terutama dari peneliti untuk meningkatkan atau mencari bahan tanaman yang mempunyai productivity lebih unggul. Ya. Kalau dulu misalnya sawit paling 1 hektar bisa 4 atau 5 ton. Sekarang di penelitian sudah bisa yang sampai 8 ton CPO per hektar. Jadi ini saya kira teknologi berkembang terus dan saya kira kalau ini nanti diterapkan pun akan bisa meningkatkan productivity daripada sawit ini. Saya ingin menambahkan tadi yang Pak Lukman sampaikan Bu, yang mengenai peluang pasar ya. Memang Afrika tadi Pak Lukman sampaikan Afrika memang saat ini menjadi pasar yang potensial. Karena di tahun sampai dengan April sendiri kita ada peningkatan ekspor yang lumayan gede untuk produk sawit. Lebih dari 83% kita ekspor ke Afrika. Dan kemarin juga ada banyak tamu datang dari Afrika nih Pak Adi.
ada dari Kenya, dari Tanzania, Nigeria untuk juga kerjasama pengembangan sawit maupun industri hilir di Afrika. Saya kira ini potensi-potensi yang bisa kita garap ke depannya. Itu Mbak Sinta. Baik, artinya kita tetap harus melirik begitu ya pasar-pasar baru ya Pak Mukti. Pak Mukti, lalu terkait dengan riset pengembangan hilirisasi, sebetulnya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana dan seperti apa Pak? Kalau Gapi kan sebenarnya lebih banyak di on farm ya. Tapi kalau hilirisasi saya kira nanti mungkin Pak Adi Lukman sampaikan. Tapi yang jelas kita tuh kalau dari potensi ya hilirisasi untuk sawit itu lebih dari 80 jenis produk ya, yang bisa kita hasilkan dari sawit. Cuma mungkin yang menjadi masalah untuk pengembangan hilirisasi adalah pada saat kita akan memproduksi end product. Ya. End product itu kan bisa berarti sabun, kemudian coklat dan sebagainya. Dan umumnya kalau sudah end product itu adalah sudah pakai merek ya Pak Dia, sudah pakai merek lah. Kalau sudah pakai merek, saingan kita adalah bukan lagi pemain lokal, tapi adalah pemain-pemain dunia seperti Unilever, kemudian P&G dan sebagainya. Ya tentunya adalah apakah kita bisa menarik mereka untuk investasi di Indonesia, ataukah kita akan bersaing perusahaan lokal untuk bersaing dengan mereka. Itu menjadi pertanyaan yang mungkin Pak Adi bisa ikut menjawab. Itu Mbak Cinta. Baik Pak Mukti, lalu sebetulnya Pak, apa saja kontribusi para pelaku usaha ya dalam mewujudkan visi hilirisasi di 2045, ya ini Indonesia menjadi pusat produsen dan juga konsumen produk turunan untuk minyak sawit dunia, Pak Mukti? Iya Mbak Sinta, memang saat ini tuh Indonesia tuh anehnya. Jadi kita itu adalah produsen terbesar sawit dunia. Ya, kita mensuplai lebih dari sekitar lebih dari 60% minyak sawit dari Indonesia. Nah kemudian kita pun juga menjadi konsumen terbesar, konsumen terbesar sawit bagi penduduk Indonesia karena jumlahnya juga sangat banyak. Jadi tentunya bagi kita produsen sawit sangat melihat potensi yang demikian besar. Ya kita tentunya mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah, dan bagi kita karena kita adalah sebagai pemain di hulu, tentunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi kita, produktivitas dari teman-teman pelaku usaha perkebunan di on farm. Ya memang sekarang ini yang menjadi krusial adalah tadi yang telah kami sampaikan di depan, bagaimana kita bisa meningkatkan sawitnya rakyat dengan mengganti klon-klon yang lebih unggul, sehingga produktivitinya yang 40% itu bisa juga terangkat naik. Baik, terima kasih Pak Mukti untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Adi. Pak Adi, tanggapannya atas apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mukti. Sebetulnya kalau daya saing sendiri begitu ya, dari daya saing sendiri boleh dibilang Indonesia sudah cukup siap gitu ya Pak. Tapi kalau kita berbicara mengenai kendala, apa saja sebetulnya yang menjadi kendala? Baik kalau kita lihat dari produk turunan sawit ya, kalau dari sisi makanan dan juga minuman terkait dengan ekspor juga dan juga terkait dengan permintaan domestik, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat kendala ya, memang yang paling utama industri makanan minuman ini selain berbasis sawit juga kita masih banyak membutuhkan bahan baku yang masih harus diimpor. Nah, kendala di dalam pasar global adalah terkait dengan perubahan-perubahan logistik, harga pangan, kemudian harga energi, semua yang masih cukup tinggi. Ini menjadi tantangan bagi industri makanan dan minuman. Dan secara khusus bagi negara-negara maju, ini mereka ingin menerapkan regulasi-regulasi yang sangat mengganggu industri kita secara keseluruhan. Salah satunya misalnya terkait dengan isu sustainability. Misalnya di Eropa dengan adanya eco-label, CBAM, atau Carbon Border Adjustment Mechanism, kemudian European Green Deal dan lain sebagainya yang mengkaitkan produk-produk import mereka dengan terkait dengan ekosistem, terkait dengan karbon dan lain sebagainya. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam perdagangan makanan dan minuman termasuk sawit ya. Jadi ini semua juga akan menjadi perhatian kita bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut. Seperti dikatakan Bapak Mukti, kita sudah menghasilkan banyak produk yang bermerek ya. Tentunya ini kita juga ingin terus mengembangkan produk-produk kita di pasar global.
Dan yang selain itu, gangguan-gangguan tadi yang seperti saya katakan, geopolitik dan climate change ini sangat luar biasa. Sehingga ini yang harus diantisipasi bersama. Jangan sampai geopolitik misalnya tiba-tiba terjadi perang, tiba-tiba terjadi perang dingin, tensi antar satu negara dengan negara yang lain. Ini semua mau tidak mau akan berpengaruh juga terhadap logistik, harga bahan pangan, harga energi, dan semuanya. Dan termasuk bagaimana ini akan berpengaruh juga terhadap permintaan. Dan semua ini harus kita antisipasi dan harus disiapkan mitigasinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya. Pak Adi, Pak Mukti, dan juga Pak Paulus, kita harus tahan dulu dialog di sesi Dialog Sawit Week. CNBC Indonesia akan kami lanjutkan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.